Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab ini ada 3 istilah yang bahasanya mirip, nadanya mirip. Kalau menurut pakai bahasa Arab istilahnya wazannya itu sama. Pertama adalah al-isti'adzah, yang kedua al-istighatsah, yang ketiga al-istisqa. Nah, begitu ya. Jadi mirip, nadanya ada kesamaan antara isti'adzah, istighatsah dan kemudian istisqa. Jadi apa bedanya itu? Kalau isti'adzah itu minta perlindungan. Kalau istighatsah itu minta pertolongan, ya. Kalau kemudian istisqa itu minta agar Allah berkenan menurunkan hujan. Jadi ada pakemnya sendiri-sendiri. Kapan orang itu isti'adzah dan kepada siapa? Kalau kepada siapanya jelas ketiga-tiganya, baik isti'adzah, istighatsah maupun istisqa itu alamatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara zahir, hal-hal yang secara zahir manusia tidak mampu memberi perlindungan, isti'adzah, manusia tidak bisa memberi pertolongan, istighatsah, manusia tidak bisa menurunkan hujan, maka itu semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya ya. Nah, sekarang wabil khusus saya menerangkan istighatsah. Istighatsah itu minta pertolongan. Apa pernah dilakukan oleh Nabi? Pernah, tapi Nabi tidak menyebut doanya itu doa istighatsah. Saya ulangi, pernah dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak menyebut itu adalah istighatsah. Yang menyebut siapa? Allah sendiri. Dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua. Dalam berbagai riwayat diterangkan ini umat Islam sama orang kafir ini enggak imbang. Jumlahnya umat Islam cuma 317, orang kafir ini ribuan, ribuan. Dalam penguasaan medan yang sama, keterampilan perang yang sama, peralatan perang yang sama, tapi beda dalam jumlah personil, 1:3 atau 4. Dan saat itu perang adalah face to face, berhadapan-hadapan. Secara teori perang apapun mesti umat Islam kalah. Maka disitulah Rasulullah menyerahkan persoalan umat ini kepada Allah. Inilah kemudian di dalam ayat diterangkan bahwa itu sebagai doa istighatsah. Coba panjenengan tak cek, bukan tak tes tapi tak cek. Surat apa? Ayat keberapa? Alhamdulillah. Surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Dan itu yang oleh teman-teman saudara kita umat Islam dipakai dalil sebagai istighatsah. Tapi berbedanya dengan konsep tauhid di mana? Nanti saya terangkan. Ya. Nah, surat apa tadi, Pak? Al-Anfal ayat 9. Jadi ceritanya begitu jumlahnya enggak berimbang, ini persoalan serius hidup matinya umat Islam saat itu tahun kedua Hijriah, Rasulullah baru 2 tahun di Madinah, ya. Ini kalau diteruskan perang habis umat Islam secara teori. Kemudian Rasulullah menyerahkan 317 orang itu kepada Allah. Allahumma hadhihi Quraisy, ya Allah, ini adalah orang kafir Quraisy. Ja'u bi fakhriha wa khuyalaiha wa khailiha, mereka datang dengan kekuatannya, mereka datang dengan kesombongannya.
takhaduka wa tukadzibu rasulaka, untuk memusuhi engkau ya Allah dan mendustakan rasulmu. Anjiz lima wa'adani anjiz lima, ya Allah berikan yang kau janjikan kepadaku. Ini Nabi itu begitu menagih janji sama Allah. Allahumma ya Allah intuhlik hadhihi sahabatu min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Ini ultimatum itu ya, ngancam, mentok itu sudah itu. Kalau ini sampai habis ya Allah, jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Nah begitu. Nah sekarang saya tanya panjenengan, semuanya harus bisa menjawab ya. Siap menerima tantangan? Apakah doa seperti begitu lalu kita modifikasi boleh diucapkan di 2022? Halo? Loh kalau tidak sepakat tidak apa-apa. Gimana Pak Ustadz modifikasinya? Allahumma intuhlik hadhil sahabatum min ahli islami fi Indonesia la tu'bad fi hadzal baladi Indonesia abadan. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia ini untuk selama-lamanya. Boleh Pak? Loh ini serius Pak, sama ini orang Islam apa bukan? Allahumma intuhlik hadhil sahabatu min ahli islami fi Indonesia la tu'bad fi hadzal baladi Indonesia abadan. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi tercinta Indonesia. Nah kalau umat Islam habis, siapa yang menyembah Allah? Orang kafir? Tidak mungkin. Boleh berdoa begitu? Boleh. Sampean sudah berdoa? Makanya kalau terus itu menurut saya boleh. Dan tidak ada yang disakiti. Kecuali kalau saya ngomong ya Allah, jika umat Islam jamaah saya, organisasi saya, partai saya ini habis. Nah kan saya menyebut umat Islam. Allahumma intuhlik hadhil sahabatu min ahli islami fi Indonesia. Saya sebut negara kita yang tercinta. Yang akan menyembah Allah di negara kita tidak akan ada lagi kalau umat Islam itu habis. Maknanya doa itu, kita itu harus mewariskan akidah yang betul ini, tauhid ini dan syariat itu kepada adik-adik dan anak-anak kita supaya umat Islam tidak habis. Nah begitu. Wes, itu sekilas info ya berkaitan dengan tak selipkan tadi ya. Nah saya meneruskan itu tadi apa doanya Rasulullah tadi. Perang apa tadi Pak? Badar. Bulan apa itu Pak? Ramadan. Poso-poso pernah Pak. Tapi Rasulullah menyerahkan ini kepada Allah. Ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat Rasulullah berdoa sangat serius. Itu hatta saqata ridaahu, sampai mantelnya Rasulullah jatuh, diambil lagi sama Abu Bakar, dipakaikan lagi sama Rasulullah. Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, kafakallahu ya Nabi Allah. Nabi sudah doamu dikabulkan oleh Allah, saking seriusnya. Ya, nah, tiba-tiba kemudian Allah mengirim pasukan. Pertanyaannya, pasukan itu berupa apa? Malaikat. Ya, jumlahnya berapa? 1000 kata surat Al-Anfal. Tapi di ayat yang lain, surat yang lain disebutkan 3000. Sehingga umat Islam itu menang. Apa terjemahannya surat Al-Anfal ayat 9 tadi yang diturunkan oleh Allah sebagai bantuannya, tentaranya Allah untuk nabinya tadi, sehingga umat Islam itu menang. Ya, nah, begitu. Idz tastaghitsuna rabbakum, monggo. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhan. Mohon pertolongan ini yang disebutkan dengan istighatsa. Yastaghitsu istighatsa tadi. Lalu bahasanya Quran tadi idz tastaghitsuna rabbakum, ingat ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Lalu diperkenankan doa itu dengan cara apa? Monggo.
Lalu diperkenankannya bagimu. Terus? Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya, makanya umat Islam itu menang. Jadi kan kalau membaca riwayatnya perang Badar, orang tidak ngerti siapa yang membunuh orang kafir itu. Di ayat yang lain diterangkan perintahnya Allah kepada malaikat itu supaya dipenggal lehernya orang-orang kafir itu. Itu urusannya Allah. Sadis Pak, tidak ngerti. Tanya sama malaikat. Ya, dipotong ujung jarinya mereka-mereka itu, orang-orang kafir itu. Siapa yang potong? Malaikat. Sahabat tidak tahu, Nabi juga tidak tahu. Dan itu peristiwa pernah terjadi betul, karena diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya begini. Zaman now, malaikat itu bisa dipanggil lagi enggak? Jangan malaikat Israel, Pak. Lah ya, untuk membantu umat Islam itu zaman sekarang bisa dipanggil lagi enggak? Berserius-serius orang berdoa kepada Allah akan diberi kemenangan karena keikhlasan kesungguhan orang Islam beribadah. Ini ada ancaman besar terhadap umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Lalu semua umat Islam berdoa sama Allah. Bisa turun lagi malaikatnya? Pertanyaannya, kalau sudah turun terus malaikat itu tanya sama sampean, tugasku apa, Cak? Apa tugasnya? Kalau Allah merintah jelas bunuh orang kafir. Yang merintah Allah. Dan itu pernah terjadi betul. Maka di dalam Quran juga diterangkan walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Wa antum adzillah. Kamu rendah, kamu minder, ya. Nah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah menguatkan mentalnya umat Islam dengan cara menurunkan apa? Tentara berupa tadi apa? Malaikat. Karena Rasulullah minta pertolongan tadi. Nah, dalil itu tadi surat Al-Anfal ayat 9 plus ada hadis yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khazinahu amrun, adalah Rasulullah itu kalau ada sesuatu yang menyusahkan. Nah, yang menyusahkan Rasulullah itu persoalan agama. Rasulullah berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Nek ini apal kabeh sampean iki. Ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengatur hamba-hambanya semuanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi memohon pertolongannya Rasulullah kepada Allah tadi atau istighatsah tadi ketika ada pressure, tekanan terhadap umat Islam. Ngerti maksudnya? Halo? Nah, begitu. Oh, kalau begitu istighatsah itu ada, Pak Ustadz? Ada. Apa bedanya dengan doa? Sudah disebutkan tadi. Istighfar juga ada, istisqa juga ada, isti'adzah juga ada, istighatsah juga ada. Hanya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Bedanya dengan yang sekarang dilakukan banyak orang. Satu, eventnya, Nanti maksudnya event itu ya. Peristiwa apa itu? Kalau yang panjenengan pelajari tadi peristiwa, ada tekanan nggak terhadap umat Islam? Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang jumlahnya 300 mau dihabisi nggak? Iya tak? Terus Rasulullah minta apa tadi? Pertolongan kepada siapa? Allah. Namanya doanya Rasulullah tadi oleh Allah disebut dalam surat Al-Anfal doa apa? Istighatsah. Nah, sekarang kan enggak. Pindah rumah istighatsah. Mau unas istighatsah. Mau pilkada? Nah, tidak bisa diterapkan di sembarang event. Sama dengan istisqa nanti bab 29. Istisqa itu ketika panas apa? Tidak ada hujan, panas, kentang-kentang. Bahasa Inggrisnya hot. Jangan dicampur panas sampai kentang, dah. Ya. Itu yang beda eventnya. Saya mau pindah rumah, kapan? Tapi istighatsah. Mengapa tidak berdoa saja? Yang masyru' ada syariatnya.
Kalau tadi saya katakan isti'adzah itu tidak bisa dilaksanakan sembarang event, ya. Istisqa juga tidak bisa. Wong banjir banyak air kok istisqa itu gimana sih? Saya mau pindah rumah, kapan? Ya, tapi istisqa dulu. Nah, ini gimana itu? Ya. Koclok ya. Tidak cocok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bedanya dengan sekarang. Nabi tadi bersama berapa orang, Pak? 300. Nabi memerintahkan sahabatnya atau Nabi berdoa sendiri? Berdoa sendiri. Nah sekarang kan enggak banyak bareng-bareng. Nabi tidak bilang, para sahabat, mari kita beristighotsah terlebih dahulu. Ya. Kenapa Nabi? Ini ada ancaman yang akan mengganggu umat Islam. Nah begitu. Ya. Lalu apa begitu Rasulullah itu? Enggak, sendiri. Lalu dijawab sama Allah itu. Jadi menurut saya instruksikan aja, ajak aja umat ini berdoa. Seperti yang tadi saya katakan, Allahumma intuhlik adli sahabatu min ahli islami fi Indonesia la tu'bad fi hadzal baladi Indonesia abadan. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis ya Allah, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia. Kita nangislah kepada Allah, ini bahaya ya Allah. Nah, gitu loh maksudnya. Ya, cepat ya Allah. Panjenengan tumpas ya Allah, jangan begitu. Kok panjenengan tumpas? Sing ditumpas siapa? Terserah menurut ilmunya Allah itu gimana caranya. Ini bedanya yang kedua. Yang ketiga ini mohon maaf ini sensitif ya. Tapi saya tidak bermaksud menguatkan yang ikut ngaji saja. Ya. Kalau Rasulullah tadi mintanya kepada siapa? Allah kan? Jangan kalau cermati, saya masih punya bukunya 2. Kalau belum dirubah, kalau belum direvisi, orang sekarang mintanya ke Nabi, Pak. Nah, percaya kan? 2022 ini telinga saya masih kedengaran di masjid agak jauh dari rumah saya. Tapi karena corongnya di atas, ya ada acara maghrib sampai isya, ya. Bahkan dilanjutkan setelah isya, jelas minta pertolongannya ke Nabi. Dan saya juga punya bukunya di rumah. Buku yang dibagi-bagi istighotsah itu ada doa begini, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati. Terusnya ini murni sampai ini berarti tauhidnya murni. Betul. Dan itu berkali-kali, lebih dari 10 kali saya dengarkan. 2022. Ya. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Wah enak Pak. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Halo? Abu Bakar itu sudah menerangkan. Nanti kita ketemu di bab berikutnya. Pada waktu Rasulullah wafat, saking khawatirnya Abu Bakar terhadap imannya para sahabat dan seluruh umat Islam, begitu dicek Rasulullah betul-betul wafat, baru Abu Bakar memberi pidato. Karena sebelumnya Umar dan sebagainya itu sepertinya tidak percaya kalau nabinya itu wafat. Apa pidatonya Abu Bakar? Ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Wahai sekalian banyak orang, Anda semuanya sudah tahu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah sesungguhnya Allah itu hidup selamanya tidak akan wafat. Itu kekhawatiran Abu Bakar. Jangan-jangan dimintai terus Nabi Muhammad ini. Wong secara zahir sudah apa? Wafat. Baru Abu Bakar baca ayat Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum
Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurru wa syai'a wa sayajillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain cuma rasul, banyak rasul-rasul sebelum Muhammad. Apakah andai kata Muhammad itu mati biasa atau dibunuh orang? Coba. Ayatnya ada, diterima oleh Nabi, menjelaskan tentang dirinya bahwa wafatnya diri saya itu, kata ayat itu, kalau tidak mati biasa dibunuh orang. Coba. Nabi itu dinas begitu sama Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain cuma rasul. Qad khalat min qabli rusul. Telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak unik, tidak satu-satunya. Ada banyak rasul sebelum Nabi Muhammad. Afa immata, apakah andai kata mati biasa, au kutila, dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu akan menjadi orang kafir kembali. Nah, saya lebih percaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, yang menjelaskan kepada para sahabat Nabi Muhammad itu sudah wafat, tidak boleh diminta pertolongan. Tapi orang 2022 itu masih ada yang minta. Alasannya Rasulullah masih hidup. Ada ayatnya yang menerangkan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira mereka itu mati, tapi mereka itu masih hidup di sisi Tuhannya. Hidup di sana dalam konteks duniawi sudah selesai. Sudah bukan urusan kita. Ini kalau tidak diterangkan kepada umat dan masyarakat, itu masyarakat dan umat ini tidak paham. Tapi tidak menohok siapa-siapa. Tapi di tempat yang lain, saya ulangi, di tempat yang lain itu sudah dirubah lafal tadi. Bukan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati. Berikutnya bukan adrikni ya Rasulullah, tapi apa? Adrikni ya Allah. Tolonglah saya wahai Allah. Kalau begitu boleh Pak Ustaz? Nah, yang lain-lain mintanya kepada Allah saya boleh, tapi caranya, eventnya, ininya gitu loh. Kalau isti'adzah itu eventnya minta perlindungan kepada jin, itu tidak boleh, harus kepada Allah. Maka istighotsah juga tidak boleh minta pertolongan kepada sesama manusia. Bingung? Kok kita ya. Boleh dilanjut? Kalau tidak boleh, wabillahi taufik wal hidayah. Dilanjut ya? Ya, gini. Dalam kitab ini juga ada keterangan, ya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zil mu'minin. Pernah terjadi pada zaman Nabi. Orang munafik ini mengganggu orang Islam. Nah, sekarang saya tanya, orang munafik itu zaman Nabi saja atau zaman 2022 ini masih ada? Banyak apa sedikit? Itu enggak usah dicari. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Pada zaman Nabi pernah terjadi orang munafik mengganggu orang Islam. Terus orang Islam ini minta pertolongan sama Nabi. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghitsu. Perhatikan, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Mari kita beristighotsah kepada Rasul, minta pertolongan. Itu di situ ada di kitab itu. Mari kita minta pertolongan ke Rasulullah. Min hadzal munafiq, supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang-orang munafik ini. Tapi Rasulullah tidak ada di situ. Tapi dipanggil-panggil, yang secara zahir tidak bisa mendengar. Yang secara zahir tidak bisa memberi pertolongan dari intimidasinya orang-orang munafik tadi. Tapi ketika Rasulullah sudah mendengarkan, mengerti permintaannya orang-orang Islam itu minta pertolongan ke Rasulullah, padahal Rasulullah tidak ada di situ, apa jawabannya Nabi? Innahu la yustaghatsu bihi, innama yustaghatsu billah. Jangan minta pertolongan ke saya. Minta saja ke siapa? Allah. Jadi pertolongan Allah itu dalam kitab yang lain juga diterangkan pasti terjadi kalau orang minta pertolongan sama Allah itu tadi. Tapi syaratnya jauhkan individu kita itu maupun masyarakat itu dari perbuatan apa? Syirik. Karena syirik ini yang merupakan biang kerok dari semuanya masalahnya masyarakat, bangsa dan negara itu. Ya. Apa biang kerok itu, Pak? Sumber dari segala masalah itu kesyirikan itu. Makanya dakwanya Nabi itu dakwah tauhid yang utama.
dan membebaskan manusia dari perbuatan apa? Syirik. Nah, begitu. Ini namanya al-istighatsatu bi ghairillah au yad'u ghairahu. Minta pertolongan kepada selain dari Allah atau berdoa memohon kepada selain dari Allah. Wes, sebelum dilanjut kurang 2 menit ya. Atau sudah habis? Kurang 5 menit. Ada pertanyaan, Bu, Pak? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, itu tidak boleh. Innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Tidak boleh beristighatsah minta pertolongan kepada siapa? Nah, cuman saya dengar sebagian dari orang-orang yang masih minta pertolongan zaman now kepada Nabi, dalilnya pakai surat Al-Imran ayat 169. Nah, begitu. Coba minta tolong dibaca itu. Surat apa? Al-Imran ayat 169. Nggih, monggo. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabili tadi sudah saya sebutkan ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Nggih. Sebenarnya mereka itu hidup. Di sisi hanya mendapat rezeki. Itu yang dipakai dalil bahwa kita ini zaman Rasulullah itu masih hidup. Ya. Dan karena Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih berhak untuk dimintai apa? Pertolongan. Tapi kitab tauhid tidak begitu. Hal-hal yang secara zahir manusia itu tidak bisa memberi pertolongan, maka tidak boleh meminta pertolongan itu kepada siapa? Kepada Nabi. Mintanya saja kepada Allah. Dalam kitab ini juga ada tulisannya ya. Walau istaghatha bimayyitin liyudafi anhu aw bighaibin aw khayyin hadirin liyanzilal matar fahadza kulluhu bihi minasyirik. Jika orang itu minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal untuk menghindarkan dari musibah, atau kepada orang yang gaib yang tidak ada di situ, tapi orang itu masih hidup ya, tidak hadir. Jadi orangnya di Nganjuk sana dimintai pertolongan, jenengan dari sini, yang tidak bisa ada connect sampai ke sana komunikasi. Terhadap hal-hal yang manusia itu tidak mampu, diberi contoh liyanzil matar, ya, au li syifa'il marad, untuk menurunkan hujan atau menyembuhkan yang sakit. Itu tidak boleh, tidak, itu miliknya Allah, tidak boleh dialamatkan kepada Nabi maupun kepada siapa saja. Tapi kalau dialamatkan kepada manusia, fahadza kulluhu mina asyirik. Itu semuanya adalah dianggap bagian daripada perbuatan apa? Syirik. Ya. Makanya syirik besar apa syirik kecil, Pak? Enak mana syirik besar sama syirik kecil tadi? Bodoh gak enak. Tidak boleh ya. Ya. Tapi ada istighatsah dalam surat Al-Qasas ayat 15. Yang manusia minta pakai istilah istighatsah juga. Dalam peristiwa apa itu? Ada orang Kipti tukaran sama orang Bani Israel. Orang mana, Pak? Ya begitu aja. Orang Kipti tukaran sama orang Bani Israel. Konangan Nabi Musa. Lalu orang Bani Israel minta tolong sama siapa? Nabi Musa. Karena ini gerombolannya Nabi Musa. Ya, orang Kipti ini koncone Fir'aun. Ya. Nah, ini pas ketemu Nabi Musa, tolong saya diberi pertolongan untuk mengalahkan orang Kipti. Fastaghatsahul ladzi. Itu ada fastaghatsahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwihi. Maka orang Bani Israel minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang Kipti. Diapakan orang Kipti itu, Pak? Ditunjuk sama Nabi Musa sampai mati. Loh kok boleh, Pak? Nah, secara zahir bisa mengalahkan tadi. Yang tidak boleh itu adalah hal-hal yang itu merupakan kemenangannya Allah. Sehingga di dalam surat Al-Qasas itu juga dipakai istilah apa?
Istighotsah. Fastaghotsahu alladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwihi. Maka orang Bani Israil tadi minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan. Nah, istighotsah itu minta pertolongan itu nih. Nabi Musa itu kan kuat ya. Ya. Kenapa Nabi Musa itu kok kuat secara fisik? Pakai akal itu bisa, Pak. Mulai kecil lahir masih merah, oleh ibunya diapakan? Jangan dibuang, Pak. Dianyutkan toh? Ya. Diharapkan balik lagi atau diharapkan tidak kembali? Diharapkan balik lagi. Ternyata yang nemu siapa? Bu Fir'aun. Iya toh? Oleh Fir'aun mau dibunuh, tidak boleh sama Isa. Jangan Mas, siapa tahu anak nanti ini bermanfaat buat kita. Ternyata anak Nabi Musa itu diopeni di istana kerajaan tadi. Lah makamnya anak raja kan beda sama anak rakyat toh? Gizinya ini, fitnessnya, makanya kuat Nabi Musa itu. Ngantem orang Kipti pisanan siapa? Modar, ya, mati, ya itu loh. Ada banyak cerita tentang Nabi Musa itu, tentang kekuatan Nabi Musa itu. Termasuk ngambil air, nyerondol itu ya, ngambil air, ada cewek di belakang itu ya, ini orang berkerumun itu mengambil air. Atau ini dua orang cewek ini ditanya, "Sampean kok di sini, Mbak?" itu. "Saya mau ngambil air Mas, tidak bisa itu." "Wis ini, ndi timboy?" Bawa, nyerondol, "Wis ini, bawa pulang." Nah, sampai di rumah ditanya sama bapaknya, "Loh kok sudah pulang? Biasanya kan belum pulang." "Anu Pak, tadi ada orang yang perawakannya gini, orangnya kuat sekali." Bapaknya ngerti, oh Musa. Nanti lain kali ada ceritanya itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.